Halo guys, jadi hari ini aku mau berangkat TLP ke sekolah. Nah, ini tuh baru sampai stasiun Bogor. Sekitar sekarang jam 4 lewat sih guys. Nah, keadaan stasiunnya masih sepi banget, belum rame. Nah, sekarang aku lagi tap in buat masuk ke dalam stasiun. Nih lihat, suasananya masih sepi kan, masih belum terlalu rame dan belum deg-degan, masih bisa duduk. Jadi belum jadi ayam geprek. Tuh, aku sekarang lagi duduk, udah bisa duduk nih. Kalau siangan dikit, belum tentu bisa duduk guys. Nah, ini aku udah sampai di stasiun Depok Lama. Sekarang aku mau sholat dulu karena udah jam 5 lewat. Masih sepi ya guys musolanya. Nah, sebelum sholat aku ngaca dulu nih. Outfit check today. Oke, sekarang ini aku udah di jalan mau ke sekolah. Masih gelap banget kan? Sebenarnya tuh aku takut kalau berangkat jam segini. Tapi kalau siang, takut siangan. Tapi lihat deh, masya Allah banget kan tuh. Langitnya masya Allah bagus banget. Selama perjalanan ini aku ngobrol sih sama drivernya karena ini driver langganan aku. Ya, walaupun capek ya pulang pergi Bogor, Depok, tapi nikmatin aja karena ya mau dimanain lagi. Dan sebenarnya ini udah hari kesekian teman-teman aku bikin vlognya. Dan jujur perjalanan dari stasiun ke sekolah tuh jauh banget. Nah, finally aku udah sampai di sekolah. Dan ini tuh sampai di jam 6 kurang 10 menit aku udah sampai. Ini tuh aku lagi nungguin temen aku datang, katanya udah di jalan ntar lagi sampai. Sekarang aku lagi di pos sapam nungguin temen aku. Tuh udah ada siswa yang datang. Selamat datang. 1 hour later, 2 hours later. Ini tuh minggu berikutnya waktu aku lagi jelasin DCM. Ini mereka di kelas 10G lagi ngisi, serius-serius banget kan ngisi DCM-nya. Karena aku gak ada video jadi bentuknya foto aja ya. 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Sebelum kita mulai, ketua kelasnya boleh ini dan terlebih dahulu. Gimana kabarnya? Sehat? Aku gimana ya? Ilham
Gabus, oke. Ada lagi? Jadinya perubahan atau adanya sesuatu yang bisa memacu perubahan dari lalu nih ada pun sepertinya kalau emosi karena kan kita suka ibu ya bagaimana mengelola emosi apakah tinggalnya kayak sekolah bisa mengelola emosi membantu berpikir lebih jernih dan bisa kalau kita nggak bisa mengelola emosi kayak seperti kalau kita lagi bingung kalau kita lagi panik cemas takut kita sulit kan untuk berpikir ya berpikir lebih jernih kan saya kita panik bisa nggak kita berpikir lebih jernih gitu untuk melakukan satu hal kira-kira bisa nggak bisa saya ada yang bisa berarti mengelola emosi baik ataupun kalau saya pribadi kadang sulit untuk mengendalikan karena ya emosi kalau emosinya kurang baik tapi bagaimana kita harus bisa mengelola emosi dengan baik yang penting itu menjaga kesehatan mental kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik artinya kita bisa menjaga kesehatan mental dan dengan baik kayak kita nggak akan mudah capek nggak akan mudah apa-apa tuh istilahnya kalau sekarang ya anxiety lah dan lain sebagainya itu tuh akan menjaga kesehatan mental lalu yang juga ada yang itu ada meningkatkan hubungan sosial dan kemampuan berhubungan. Jadi kalau kita bisa mengelola emosi, kita bisa meningkatkan hubungan sosial dan komunikasi. Kalau misalkan kayak salah satu teman kita gitu, udah marah, udah tersinggung, kita harus dulu ajak dia untuk komunikasi. Harus nggak? Kalau misalkan dia enjoy, asik, pasti kita lebih mudah kan untuk ajak dia komunikasi, ajak dia main dan lain sebagainya kan? Lalu dari stres, penting tetap saya. Nah, juga menjadi salah satu pentingnya mengelola emosi dan yang tadi itu membantu mencapai kehidupan yang seimbang dan bahagia. Kalau kita bisa mengelola emosi, tentunya apa ya kehidupan kita dalam berinteraksi, dalam sosialisasi dan mencapai hubungan antar manusia itu akan lebih baik dan baik. Coba nih jenis-jenis emosi buat dibaca sama Yesa. Jenis-jenis emosi dasar Paul Ekman: marah, anger, takut, fear. Soalnya kurang mengajar, jadi kalau bisa dikasih lagi dong. Bisa kak? Coba kurang lagi saya nggak dengar. Coba. Jenis-jenis emosi Coba dasar: teman-teman ya. marah, anger, takut, fear, sedih, sadness, bahagia, happiness, terkejut, surprise, jijik, disgust. Oh my god. Ini kan cuma beberapa jenis emosi yang saya cantumkan. Saya mau nanya nih, kalau cinta termasuk dalam emosi atau bukan? Iya atau bukan? Coba yang iya katakan. Cinta termasuk dalam bentuk emosi atau bukan? Coba yang tidak katakan boleh. Tidak katakan. Oke.
yang masih ada di luar masuk ke dalam kelas. Jadi sebenarnya kita itu termasuk Terus yang ada di kantin kalau dibilang bebas silakan ya masuk di kelasnya. ada semua Ada teman-teman kalau dia masuk di kelas anak-anak masih terpantau di dalam. Yang masih di atas tetap solid. Silakan masuk ke kelasnya. tanda emosi tidak terkelola. Kalau misalkan emosi tidak terkelola, apa yang kamu lakukan? Mesti sudah diganti. Oke, boleh sebagai diganti. Kamu kalau emosi tidak terkelola, emosi kamu nggak pernah mengelola itu, apa yang kamu lakukan? Apa? Oh, berisau. Boleh. Jangan tegang Pak, sayangnya. Emosi kalau misalkan ada yang tidak terkelola. Jadi apa yang tadi teman-temannya bilang itu kayak capek, bosan, dan sebagainya itu benar ya teman-teman. Kalau misalkan emosi tidak terkelola itu kita jadi sulit mengendalikan diri juga. Kita yang tadi bilang tuh ada emosi yang mudah-mudah tuh kayak gampang banget mudah untuk marah, terus juga mood swing banget kayak sekarang bahagia, tiba-tiba nanti berapa menit kemudian kita bisa bisa aja sedih atau mau marah-marah seperti itu. Terus menarik dari lingkungan ini tuh sebenarnya udah yang paling parah banget karena nggak mau bersosialisasi sehingga menarik diri dari lingkungannya itu tuh gak baik banget teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ada seseorang teman ataupun siapapun itu ketika ada seseorang menarik diri dari lingkungan jangan kita jauhi tapi ajak kita untuk bisa ngobrol lagi dan lain sebagainya, jangan sampai dijauhi karena sebenarnya orang-orang yang seperti itu butuh untuk ditarik, butuh untuk diayomi, diajak, jangan sampai ditinggalkan karena yang ada mereka itu malah merasa sendiri dan kesepian. Oke, ini yang terakhir ada pun strategi mengelola emosi. Boleh dibantu sama Mikaela? Biasa deh. Oh iya, terjadi di Strategi mengelola emosi, mengenali dan memahami emosi, sadari apa yang dirasakan dan penyebabnya. Oke. Jadi strategi mengelola emosi yang pertama itu kita harus mengenali dan memahami emosi. Jadi apa yang dirasakan kita harus tahu kita apa penyebabnya. Kalau misalkan bahagia, apa penyebab dari bahagia itu? Misalnya dapat nilai yang bagus, dapat hari ini banyak feedbacknya, atau mungkin nanti pulang sekolah bisa pulang bareng sama seorang dan sebagainya. Lalu yang kedua itu mengendalikan diri saat emosi muncul. Nah, ini bisa tenangkan diri, kenapa kita kayak gitu, terdiam diri atau tidur. Kalau saya pribadi, ketika saya emosi saya tidak bisa dikontrol atau emosi saya sudah menutup, hal yang paling saya lakukan itu saya istirahat sejenak. Saya rehat. Saya nggak mau dulu untuk melakukan sesuatu, nggak mau disampaikan. Karena buat saya, ketika saya lagi kalau emosi saya lagi sakit atau saya lagi capek, saya marah, saya stres, saya nggak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Jadi saya istirahat dulu beberapa menit kemudian ketika pikiran saya udah jernih, ketika saya bisa berpikir dengan logik lagi, baru saya lanjutin. Atau mungkin bisa juga sebagian orang tuh ketika stres itu bisa dengerin musik, main game mungkin, nggak apa-apa Salah itu. tidur. Iya,
olahraga, jogging kan, gym, atau main basket, sepeda, nah, hal yang tadi saya bilang mendengarkan musik atau bercerita pada orang saya. Kalau kalian punya perspektif saya, kalian bisa cerita sama siapa atau sama papa, sama kakak, sama abang gitu. Atau salah satu hal juga yang saya lakuin, saya itu selalu journaling. Pokoknya kalau saya bete, saya kesel, satu orang saya journaling. Saya mengungkapkan semua emosi negatif saya di journaling. Saya kayak mau ngata-ngatain dia itu kayak bahasa kasar. Udah journaling aja katanya. Journaling itu meluapkan emosi negatif kalian. Jadi kalau journalingnya kan kalian kan. Jadi kalau kalian mau ngomong kasar pun ya apa di journaling itu. Luapkan emosi negatif kalian. Dan yang terakhir ini ada melatih ketenangan dan mindfulness. Itu yang pertama itu bisa lakuin meditasi teman-teman. Kalau teman-teman suka meditasi, ya meditasi. Latihan pernapasan kayak mindfulness dan atau juga refleksi diri secara rutin. Materinya sudah selesai teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas. Sudah. Serius kalau gitu saya mau nanya ya. Oke kak. Iya. Oke kak. Oh gigi. Gigi itu kayak kita mencium aroma yang nggak sedap gitu loh. Kita pakai bau bangkai. Ada ekspresi kayak atau mungkin tapi aroma yang sangat Kamu punya tips gak? Kita kan sebagai pelajar pasti punya tekanan kayak tugas, pelajaran. Gimana sih kita bisa ngelola emosi kita dengan baik? pertanyaan yang Oke, jawabannya itu kalau tips dari saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu udah gak gampang kan kalau tadi teman dikasih tugas satu hari ini kan tugas besok ternyata itu stres banget ya. Jadi saya kerjain segini besok laporan udah selesai misalnya kayak gitu. Apa itu kan inisial. Kalau saya pribadi, pas saya stres kayak gitu, saya gak langsung kerjain. Karena saya yang ada kerjaan saya itu gak bakal selesai. Jadi paling saya istirahat dulu, saya minum dulu, saya makan, atau saya dengerin musik. Itu yang paling buat saya bisa berpikir lebih jernih lagi. Saya dengerin musik dulu. Kalau saya rasa nanti saya bisa berpikir dengan baik, dan saya lanjutin kayak gitu. Juga ini sih pelajaran apa yang prioritas dulu. Apa nih? Misalkan saya harus ngerjain A dulu, baru B, baru C kayak gitu sih. Tipsnya itu balik lagi ke minimal. Kalau saya harus rehat dulu sejenak dari hiruk pikuk dunia ini, baru saya melanjutkan lagi kegiatan di dunia ini kayak gitu. Makasih banyak Kak tipsnya, keren banget. Ada lagi? Jadi kalau ada teman yang lain itu, kalau kita lebih depan juga, kalau teman yang belajar nggak apa-apa kok, bisa kok, gitu pesan.
Sebenarnya videonya harusnya 1 full, tapi karena ada kendala dan masalah di videonya jadi ada penggalan gitu. Dan ini tuh mereka lagi ngerjain tugas yang udah aku kasih mengenai kelola emosi. Anak-anaknya cukup aktif sih. One hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Akhirnya selesai juga, dan ini aku lagi di jalan menuju stasiun Pochin bareng orang kesayangan aku. Terima kasih ya udah ngikutin perjalanan aku selama PLP yang disingkat jadi 30 menit ini. See you next time. Bye bye. Terima kasih. Love you guys.